selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Sudah dapat sedikit cuplikan ya di awal siapa yang menjadi narasumber kita malam hari ini. Beliau awalnya merupakan seorang insan seni dan juga merupakan seorang komedian. Kemudian memutuskan terjun ke dunia politik dan sudah 3 kali pada saat itu yang sudah terlewati menjadi anggota DPR RI di Senayan. Kemudian kali ini pemirsa, di periode ini yang bersangkutan juga kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Dan kalau kita lihat nih dari hasil data Sirekap di KPU menunjukkan bahwa ia termasuk 5 besar caleg yang memiliki suara terbanyak. Langsung saja pemirsa kita sapa ada Mas Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo. Selamat malam Mas Eko. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eko? Sehat. Wajahnya selalu berseri-seri nih ya karena perolehan suaranya sesuai dengan ekspektasi begitu ya, 5 besar udah pasti melenggang lagi nih ke Senayan begitu kalau suara nanti sudah masuk semua. Mas Eko, kita mau tanya 3 kali udah kepilih jadi anggota DPR RI, kemudian mencalonkan diri lagi yang keempat kali dan kayaknya nih bakal terpilih. Apa yang membuat Mas Eko mau maju lagi? Ya jadi gini ya, saya masih ingat pernyataan orang tua saya gitu ya. Kamu udah terkenal, udah ngetop segala macam gitu. Tapi ada poin yang harusnya juga, kan ada poin begini, dia bilang, sehebat-hebatnya orang akan lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itu kepikiran banget tuh kata-kata itu gitu ya. Kalau saya kerja di entertain atau di kerja seni, ya batasan saya adalah saya dapat rejeki, saya kumpulkan ya buat keluarga gitu. Tetapi pada saat saya itu saya renungkan apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Yang bisa saya lakukan adalah ini harus jadi anggota dewan gitu ya. Karena apa? Banyak program-program pemerintah yang harus kita kawal, kita nyembatani untuk masyarakat di daerah pemilihan dan juga kaitan juga dengan rakyat secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi poinnya adalah masih ternyam banget tuh pernyataan orang tua tuh sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itulah akhirnya saya kalau bicara DPR, saya adalah bicara pengabdian. Karena kalau misalnya bicara cari duit, lebih enak di dunia entertain daripada di anggota DPR. Hanya yaitu tadi banyak programnya untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu yang kedua juga jaringan pertemanan juga banyak, ya kan? Itulah yang akhirnya memudahkan kita untuk program-programnya untuk masyarakat. Waktu itu pertama kali ceritanya Mas Eko terjun ke dunia politik, itu gimana sih ceritanya? Kan kita tahu Mas Eko orangnya agak ngelucu, bukan agak ngelucu, memang komedian, pasti lucu. Kita ngelihatnya nggak nyangka juga pertama kali begitu ya. Mas Eko menjadi anggota DPR RI begitu. Pada saat itu siapa sih yang ngajakin pertama kali untuk bergabung? Iya, gini, saya tuh punya ketertarikan dengan politik gitu ya. Pertemanan saya mungkin kalau ngeliat di TV ya komedian gitu ya, temannya Parto, Akri gitu ya, dan teman-teman yang lain lah kayak Mas-mas Bagito atau Jayakarta atau Warkop gitu ya. Tapi di luar itu saya tuh konsen banget sama politik gitu ya. Konsen tuh arti kata background pendidikan juga berpengaruh juga. Saya tuh kebetulan alhamdulillah disekolahin sama orang tua saya di UI, Universitas ISIP. Universitas ISIP itu di Lenteng Agung, Institut Ilmu Sosial Tetanggaan. Ya, tetanggaan. Nah, di situ di komunikasi politik ya, komunikasi massa, jurusan jurnalistik, dan temennya ya udah di situ ya. Wah, udah tiap hari debatable berkaitan dengan masalah politik. Lalu juga saya waktu itu kerja di dunia entertain, lebih banyak bergaul dengan teman-teman di keluarga cendana gitu. Itu yang membuat saya jadinya tiap hari tuh ya sebelum terjun ke dunia politik. Sebelum yang praktis ini ya gitu ya politik. Nah, yang practically ngajak pada saat itu? Nah, setelah itu tiba-tiba saya jadi nge-MC, terus Mas Sutrisno Bahir sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga sekjennya waktu itu Pak Zulkifli Hasan ngajak gitu. Tapi sebelum beliau ngajak, ini partai lain banyak yang ngajak. Ada Partai Merah, Partai Kuning, Partai Putih, pokoknya semua partai nawarin. Semua warna ngajakin lah gitu ya. Ya benar, karena waktu itu emang saya kan lagi ya booming-boomingnya lah nama Eko gitu ya. Ya kalau sekarang mah Raffi Ahmad lah gitu. Ya kayak gitu, dia udah banyak nawarin segala macam. Nah saya melihat bahwa partai yang buat saya pribadi, partai yang punya sejarah untuk zamannya saya itu, saya melihatnya adalah PAN. Karena PAN itu partai reformasi. Bagaimana kalau nggak ada reformasi, mungkin juga tidak ada yang
apa ya, semuanya pasti dan berbalik semuanya kan. Seorang pelawak bisa jadi anggota dewan itu karena berkat reformasi. Sempet di underestimate nggak Mas awal-awal? Oh Mas iya. ketika masuk lo kan pelawak, kerjaannya ngelucu, terus jadi wakil rakyat gitu. Udah Mbak, kalau kaitan dengan masalah itu udah pasti ada gitu ya. Cuma saya melihat gitu ya, kenapa sih harus dikotak-kotakin? Kenapa sih harus tiba-tiba dipilah-pilah gitu ya? Kan haknya sama, memilih dan dipilih dan menang. Nah kan gitu. Jadi saya melihatnya ya udah, dan saya juga mengajak teman-teman yang lainnya juga, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa dan sebagainya. Kayak sekarang kebetulan alhamdulillah saya mengajak teman-teman yang lainnya juga, mereka tadinya Mas nggak mungkin lah, gue sih cuma apa sih, cuma penyanyi doang, mana mungkin sih bisa jadi anggota dewan gitu. Saya tumbuh kembangkan semangat itu ada. Ya termasuk teman-teman yang lainnya sekarang jadi gitu, saya senang sekali gitu. Artinya banyak ngobrol dengan saya dan sebagainya, ya saya mengajak. Apa yang mungkin membuat Mas pada saat itu, kan Mas ini kan termasuk orang yang ngajakin lah teman-teman artis untuk menjadi wakil rakyat begitu, pionirnya lah begitu, memberikan mereka inspirasi dan juga mungkin wejangan. Apa yang Mas sampaikan kepada teman-teman artis, yuk kita jadi wakil rakyat? Ya, jadi saya kalau ngajak orang juga nggak semuanya artis saya ajakin semua gitu. Ada yang saya ajak cuma ajak makan doang, nah, ada yang saya ajak kerjaan ngejob di produksi saya ya, atau di PH saya. Tetapi ada juga yang saya lihat punya kemampuan, kapabilitasnya mumpuni gitu ya, ada nilainya, ada value-nya ada. Kenapa enggak gitu loh? Dan kan apa, buat saya sama-sama menguntungkan lah ya, mereka bisa mengaktualisasikan dirinya menjadi politisi, partai juga mempunyai amunisi, yaitu kehadiran teman-teman yang lainnya gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, terus apa yang diucapkan kan gitu kan pasti pertanyaannya, kok mau sih mereka gitu, kenapa? Ya mereka pertama adalah melihat saya gitu, melihat saya artinya gitu, nggak mungkin saya ngajak orang terusnya nyeburin atau jorokin ke jurang yang fatal, nggak mungkin. Kedua adalah saya juga melihat, misal contoh ya kayak Uya Kuya itu kan sarjana politik juga gitu loh, kemampuan bicaranya ada gitu loh ya, terusnya kritis terhadap masalah, membantu orang dan sebagainya. Punya, saya bilang gitu. Saya ajak ngobrol, mau gini ya. Itu juga prosesnya nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk mau ya? Itu prosesnya 5 tahun, 6 tahun. Lagi di mana saya ajak ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia telepon saya. Termasuk Pasha Ungu juga demikian. Oke, mau legislatif atau mau eksekutif, Mas gue eksekutif dulu Mas, boleh nggak? Akhirnya jadi wakil bupati itu ya, di Palu kan waktu itu kan. Pasha Ungu, ya sama lah. Terusnya Desi Ratnasari saya ajak ngobrol semuanya. Jadi artinya memang saya buka dulu anatomi di partai itu seperti apa, terusnya di DPR itu seperti apa. Setelah itu mereka baru mendapatkan pencerahan gitu ya. Oh, kelihatannya sesuai nih dengan apa yang gue inginkan, dia bilang gitu ya. Artinya ada passion di sana gitu. Passionnya adalah apa? Kalau kayak Uya tadi kan ada ingin membantu masyarakat kecil. Wah, ini bisa nggak Mas kalau aku di komisi sekian bisa. Yang penting jadi aja dulu. Nah jadinya itu juga kita ada sekolahnya Pan. Lalu dari kita ini face to face gini kita ngobrol segala macam, main ke rumah dan sebagainya. Kayak gitu sih. Latihan privat lah gitu ya dari Mas Eko ngajakin teman-teman artis. Ya artinya ya sharing aja ya, berbagi gitu ya buat saya gitu. Nah sebetulnya kan untuk menjadi anggota legislatif itu nggak cuma kemampuan intelijensia, kemampuan berbicara, nggak cuma kemampuan gimana bisa menghandle berbagai masalah, tapi juga kemampuan uang. Dapat sponsor nggak sih artis-artis itu kalau misalkan mengajukan diri menjadi wakil rakyat? Ya jadi gini. Dari partai nih misalnya? Iya dari partai gini. Kita juga support, artinya support tuh misalnya bukan untuk dia ya, untuk nih buat kamu nih, enggak. Kita support misalnya berkaitan dengan misalnya pembuatan spanduk, baliho, umbul-umbul, bendera, kaos dan sebagainya, berkaitan dengan sebenarnya. Termasuk juga pertemuan dengan masyarakat, kita akan support, kita akan bantu gitu loh. Jadi ya win-win solution aja sih kalau saya ngelihatnya gitu loh. Jadi kalau ditanya dapat duit terus dikasih semuanya, enggak kayak gitu. Karena kebetulan yang saya ajak ngobrol semua juga tidak butuh duit itu. Dia adalah bagaimana cara. Jadi bentar, artis yang diajak artis yang nggak butuh duit, yang udah terkenal, atau artis yang masih ya kayaknya in the middle tapi kayaknya ada kemampuan, ya udah kita modalin. Nah, di PAN itu adalah benar yang tadi saya bilang, ada yang kita ajak adalah untuk makan aja, ada yang kita ajak untuk berpolitik. Nah, yang
yang diajak berpolitik ini juga orientasinya tidak money gitu, tidak duit gitu. Orientasinya adalah bagaimana caranya gue jadi, gimana caranya saya bisa gitu loh. Dan bagaimana caranya saya bisa masuk ke parlemen gitu loh. Nah itu, nah baru kita kasih kisi-kisinya dan sebagainya. Jadi artinya tidak bergeningnya adalah semata-mata duit kalau di PAN ya, kalau di PAN. Makanya alhamdulillah banyak banget teman-teman artis yang karena kondisinya dia merasa juga, tidak semua artis mau dikasih duit gitu terus tiba-tiba oke gitu. Mereka juga punya harga diri lah. Orang mereka duitnya partai sama duitnya dia, banyakkan duitnya dia gitu loh. Kayak Farel gitu yang anak bermuda itu, Farel nih, itu jiwa kritisnya tuh tinggi banget. Mungkin karena orang tuanya juga berangkat dari politik ya. Jadi marwahnya tuh adalah marwah bisa jadi. Terus kalau jadi gue harus ngapain, terusnya kalau jadi itu harus bagaimana, itu yang terjadi. Saya setiap saat melihat teman-teman seperti itu. Biasanya kalau punya seperti kayak gitu ya, keinginan seperti kayak gitu, itu jadi semua. Kalau tiba-tiba datang, dikasih berapa ya kok ya kalau misalnya nih gitu. Itu langsung cut tuh. Bukan cut, dikasih berapa ya. Kok bisa sih lu ngomong gitu ya? Enggak, di partai lain masalah gue ditawarin segini. Kalau udah ada transaksi seperti itu, kitanya bilang ya udahlah, nggak usah mendingan. Karena bukan itu suasana kebatinan kita bangun untuk mereka tuh bukan itu gitu loh. Yang kita bangun adalah dia punya semangat untuk membantu orang, menyembatani orang, ya mendengar aspirasi masyarakat itu. Kalau semata-mata terus duit, kasihan. Makanya juga banyak kan teman-teman yang saya juga kadang-kala miris juga gitu loh. Kalau cuma sekedar, karena gini, kalau dia nggak punya jiwa seperti itu tiba-tiba datang ke partai, kadang-kala kan partai tidak semua sama. Ada yang cuma sekedar tiba-tiba kayak semacam di apa ya namanya, dijorokin gitu, udah masuk PAN atau masuk partai lain. Nih kasih duit, tiba-tiba pembiaran, ada pembiaran tuh, curhat lah. Mas Eko kalau di PAN begitu nggak? Enggak lah, beda gini. Suruh berjuang sendiri. Harus suruh berjuang sendiri. Udah gitu hasil yang didapat suaranya tiba-tiba hilang, diambil oleh internal sendiri. Ada seperti kayak gitu loh. Jadi saya melihatnya, nah di PAN nggak seperti gitu. Tapi ngomong-ngomong, Mas Eko sudah 4 kali nih maju ya. Yang terakhir juga suaranya 5 besar nih dari seluruh caleg yang masuk dari semua partai. Habis berapa sih kalau boleh dirata-ratain, mungkin bisa di breakdown, yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, dan yang terakhir berapa. Tapi nanti dijawab Mas Eko usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di One on One pemirsa, menjawab pertanyaan tadi Mas Eko. 4 periode mencalonkan diri menjadi wakil rakyat dan kayaknya yang keempatnya insya Allah pasti lolos karena suaranya udah nunjukin nih 5 besar. Berapa sih budget yang habis Mas Eko? Dari 1, 2, 3, 4. Jadi gini, yang tadi tuh, kenapa sih artis diajak gitu kan? Kenapa sih kelebihan artis tuh di mana sih gitu kan? Itulah tadi yang saya bilang, kita punya modal sosial, modal keterkenalan yang buat saya ini adalah nggak bisa dilupakan begitu aja gitu ya. Artinya ini memang keuntungan buat kita. Kenapa caleg-caleg lain sampai ngeluarin banyak gitu ya? Karena apa? Menunjukkan keterkenalan terlebih dahulu kan. Baru adalah keterpilihan. Nah kita udah punya keterkenalan. Nah keterkenalan itulah yang mahal buat saya daripada dibandingkan keterpilihan. Keterkenalan itu mahal banget, orang bikin baliho, bikin yang spanduk, terus ya bikin konser, bikin apa segala yang termasuk masuk TV dan sebagainya. Itu mahal tuh, bisa miliaran gitu. Nah kita murah gitu ya. Keterpilihan adalah semakin kita dekat dengan masyarakat, semakin kita ketemu dengan masyarakat, semakin kita ngobrol, ditouching hatinya, disentuh hatinya, diajak ngobrol, mendengarkan segala macam, semakin murah harga yang kita berikan, maksudnya cost-nya semakin murah gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau untuk teman-teman entertain saya yakin semua murah. Semua murah, tapi murahnya berapa nih Mas Eko? Ya. Penasaran Mas. Kalau waktu awal saya aja waktu itu cuma 620 juta. 620 juta. Yang kedua, karena saya udah punya modal orang dan sebagainya. Ini di Jawa Timur ya waktu itu ya. Itu malah 500 jutaan. Nah, yang ketiga, saya dipindahin ke Jakarta, itu lumayan.
bisa 3 kali lipat, jadi kurang lebih 2 miliar. Yang Ya. terakhir? Yang terakhir ini 2,7. Itu budget buat apa aja sih? Cuma buat baliho Nah, atau apa gitu? justru saya nggak main baliho, belum segala macam. Karena udah terkenal. Ya, nah saya justru karena saya ingin mendengar aspirasi mereka segala macam, ya artinya mereka kita kumpulin. Nah, kumpulin itu kan butuh konsumsi ya, ya artinya kita punya rasa empati lah gitu ya. Kita berikan konsumsi, terus udah gitu kru, teman dan sebagainya gitu. Itu sih lebih banyak Biaya biaya sosialisasi, sosialnya ya, biaya sosial sama masyarakat ya secara transportasi deh, ya kayak gitu. Jadi lebih banyak di situ kosnya. Nah, kalau kan ada serangan pajar apa segala macam, nah itu kita nggak pernah lakukan itu tuh. Karena saya meyakini kalau serangan pajar itu dengan durasi misalnya sekian jam, paling dapat berapa ribu orang sih, iya kan? Paling 3.000. Kebutuhannya anggota dewan untuk DPR RI itu minimal 130 sampai 175.000. Bagaimana bisa mengeksekusi dalam satu malam? Misalnya serangan pajar, oke kita bikin malam lah gitu. Paling yang dapat 3.000-an, ya kan? Paling tuh sebayangan saya gitu. Nah, saya melihat ngapain kita sebagai pekerja seni ke situ gitu. Lebih baik kita ketemu dengan masyarakat, masyarakat happy dan sebagainya dengan trik-trik teman-teman ya 10-15 menit dan sebagainya gitu. Mas Eko, kalau kita lihat kan ada juga yang cukup kontroversial itu soal Mas Komeng, sesama komedian juga, yang bersangkutan ternyata menang. Iya. Nah, ini kita lihat dulu nih pemirsa cuplikan video berikut ini sebelum kita bahas sama Mas Eko. Nih Mas, lihat nih Mas, nomor urut 10. Fotonya tuh paling unik sendiri Mas. Biasanya kan kalau kita ngeliat foto-foto caleg itu ketika di surat suara tuh pada ganteng-ganteng, ekspresinya gagah-gagah, berwibawa. Tapi ini dengan ekspresinya yang agak nyeleneh. Tanggapan Mas Eko gimana? Ya buat saya memang sebagai anggota dewan ya, caleg dan sebagainya harus menjadi jati dirinya sendiri. Jangan tiba-tiba berangkat dari teman entertain gitu, tiba-tiba gayanya udah kayak Fahri Hamzah, orang jadi ini siapa? Gayanya tiba-tiba kayak Fadly John gitu loh, malah orang kaget gitu ya. Ini aktivis dari mana? Oh, totonya ini. Jadi dirinya sendiri. Kayak Komeng ya udah benar, personal brandingnya adalah komedian, ya dia seperti itu. Nah, terus tiba-tiba kan juga kan kita punya yang namanya juri dari pencalekan seperti ini, misalnya Bawaslu, KPU dan sebagainya. Kalau menurut mereka sah ya. Dan ini dianggap sah-sah. Dianggap sah kan? Ya berarti ya, oke-oke aja. Nah, ini diuntungkan. Kalau DPD diuntungkan karena bisa menampilkan foto. Kalau DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2 tidak menggunakan foto, hanya nama-nama aja. Nah, itulah yang kosnya agak mahal, sosialisasi seperti itu. Mengenalkan, apalagi nama saya itu beda. Dan sebenarnya bisa dirubah. Banyak teman-teman yang merubah. Memang saya bilang, saya kembali lagi warisan hakiki yang paling tinggi dari orang tua itu adalah nama. Jadi saya nggak mau rubah aja nama saya gitu. Ya udah, Eko Hendro Purnomo ya ini warisan dari orang tua saya akan memuliakan nama ini gitu loh. Jadi saya nggak mau merubah. Mas Eko kan tadi sudah bercerita ya bahwa untuk menjadi seorang ekopatrio sekarang, seorang wakil rakyat kembali itu melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Modalnya cuma makan bareng, diskusi bareng. Tapi tips-tips lain ataupun trik-trik lain yang Mas Eko lakukan apa supaya kembali terpilih? 4 kali loh kepilih. Ya, jadi gini. Kita juga misalnya Jakarta Timur, wilayah jajahan kita gitu ya, wilayah daerah pemilihan dapil ya, itu kan kurang lebih ada 3 juta pemilih. Nggak mungkin kita semuanya bertemu dengan mereka atau misalnya mengkampanyekan kita dengan 3 juta orang, itu nggak ada waktu gitu lah. Nah, kita menggunakan sistem zonasi. Jadi ini teman-teman boleh juga nih kalau next time itu ya. Atau saya kalau punya waktu nanti akan bikin buku berkaitan dengan masalah ini. Gitu ya. Boleh dong spill dulu sistem zonasinya, maksudnya gimana nih? Jadi gini, sistem zonasinya adalah jangan semuanya, misalnya ada 10 kecamatan diambil semua, ngapain? Cukup 2 aja, tapi konsisten dan konstan gitu lah. Konsisten, jadi ya udah ketemu dengan mereka, terus mendengarkan aspirasi mereka yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal, akhirnya menjadi saudara, itu lebih penting banget. Daripada kita ambil 10 kecamatan dan tidak menjadi kenal dengan mereka. Lebih baik kita ambil 2-3 kecamatan tetapi
Melekat di melekat hatinya ya? dan juga apa ya, daya daya sentuhnya juga beda dan sebagainya. Ya saya ngelihatnya seperti itu. Lebih terikat, banyak persaudaraannya daripada 10 kecamatan. Misal contoh gitu ya. Jadi sistem zonasi ini yang harus benar-benar. Kedua adalah memetakan permasalahan gitu loh. Apa sih permasalahan yang mendasar di sini gitu. Itu kita dengarkan, kita nyembatani. Misalnya, wah di sini kebutuhannya adalah pengen kita menjadi UMKM yang lebih gitu ya. Gimana caranya, butuh pendampingan segala macam. Nah kita bikin sosialisasi seperti itu. Mereka seneng gitu loh. Kan gampang kita sebenarnya di Dewan ya, tinggal mengundang orang-orang hebat di UMKM. Nah terusnya kita juga punya Himbara gitu ya, Himpunan Bank Negara. Kita undang, berikan mereka pendidikan ya, knowledge yang baik dan bagus. Agar apa? Agar mereka juga punya ilmu yang tidak dipunya orang lain gitu loh. Jadi mereka bisa menjadi UMKM bagus, pendampingan dan juga terusnya selain pendampingan juga permodalan. Mereka suka, oh ya inilah yang dibutuhkan saya anggota dewan seperti ini, kayak gitulah contoh. Tapi saya tiba-tiba penasaran nih sama Mas Eko. Mas Eko Saya juga ini penasaran sama kamu. Nah, penasaran sama cerita Mas Eko, yang dulunya seorang komedian, kemudian menjadi wakil rakyat. Ya. Ada tidak ketika turun ke masyarakat, turun ke lapangan, ke dapil selama 8 bulan kemarin, itu image sebagai seorang komediannya masih lebih melekat dibandingkan seorang wakil rakyatnya? Jadi gini, yang saya bilang tadi, jadi jati dirinya sendiri itu lebih baik. Terus kedua, nggak mungkin Eko Patrio tiba-tiba ketemu masyarakat langsung bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih. Nggak mungkin. Ya jadi Eko Patrio. Mereka seneng saya sebagai Eko Patrio dibandingkan sebagai anggota dewan. Itu kan ya kita profesional aja. Artinya pada saat kita di dewan ya kita namanya parlemen ya kan, parle bicara ya, kita bicara apa yang diinginkan oleh masyarakat dan sebagainya ya. Kalau di masyarakat ya udahlah kita ngeblend aja, nyatu aja gitu ya, bercanda. Terus kalau ada yang orang lebih tua kita santun, kita hormat dan sebagainya. Mereka seneng lagi, misalnya ada bayinya gitu tiba-tiba kita nggak usah gendong deh. Kalau gendong peres-peres, kalau anak muda sekarang ala-ala gitu ya. Udah kita usap palanya, terus udah kita ada makanan kecil kita kasih. Itu ya, bukan hanya ibunya yang seneng, bapaknya seneng, kakeknya seneng, neneknya seneng, saudaranya seneng, sampai orang yang lain. Ya Allah, ini Eko nih benar-benar dari hati gitu loh. Seneng sama, termasuk sama orang tua. Udah saya anggap orang tua sendiri. Betulan saya tuh orangnya yang nggak bisa ketemu ibu-ibu gitu segala. Pasti saya tuh sedih, bener. Ya gitu. Jadi saya ya udah ketemu mereka secum-cum tangannya, serat-eratnya saya gitu ketemu mereka gitu loh. Karena saya ya memuliakan ibu gitu, orang tua gitu. Jadi saya ngelihatnya tuh kalau udah ibu-ibu udah, saya pasti nggak pernah tuh yang namanya saya datang pakai sepatu terus tiba-tiba ketemu ibu masih pakai sepatu, ibunya masih duduk gitu. Saya nggak mungkin. Saya juga duduk juga, buka sepatu dan sebagainya. Kayak gitu. Hal-hal yang kecil yang masyarakat senang gitu kelihatannya ya. Jadi nggak perlu, masyarakat juga nggak butuh yang namanya ngomong ngedabul gitu, bahasa berat tatar gitu bahasa yang ya kayak teman saya pikinisasi gitu kan juga pusing gitu loh. Jadi ya udah ya deket aja, ngeblend aja, nyampur aja, ngemix aja gitu segala macam. Buat saya mereka seneng. Mas Eko, tapi gini ya, banyak juga nih teman-teman yang artis, yang pesohor, terkenal, banyak follower, gagal juga melenggang ke Senayan. Ada yang bahkan sampai udah jual 2 mobilnya Mas Eko merintis karir dari bawah. Kalau menurut Mas Eko, gimana sih kondisi seperti itu? Apa sih yang mungkin perlu dibenahi? Apakah memang ada beberapa partai yang udah kayak Mas Eko bilang tadi, banyak partai yang udah tinggal cemplungin, ya udah ke depannya ya udah terserah mau jadi apa kayak apa. Tapi nanti dijawab Mas Eko ya. Usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Udah mangap. Untung nggak nyem. Mas Eko, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita akan lihat dulu nih sedikit video singkat kaitannya sama artis dan juga caleg-calekan pemirsa berikut ini. Ini pemirsa, ada beberapa artis yang ikut mencalonkan diri menjadi caleg. Tadi kita lihat ada Harvey Maliholo, Desi Ratnasari, kemudian sudah ada Melly Goeslaw, kemudian juga ada Pasha Ungu ya, dulu yang kita kenal dengan vokalis sebuah band, kemudian juga ada yang
menjadi sebuah kontroversi tadi, yaitu ada Mas Komeng dengan fotonya yang cukup nyeleneh tapi justru suaranya luar biasa. Kemudian juga ada Desi Ratnasari. Nah, ini fenomena-fenomena artis jadi caleg, dan juga ada Ahmad Dhani ya, fenomena artis jadi caleg. Ini sekarang semakin booming Mas Eko. Kalau nggak salah ada sekitar 50 artis ya, pekerja seni yang kemudian mencoba untuk menjadi wakil rakyat. Ada yang mungkin sukses seperti Mas Eko sudah berpengalaman, ada juga yang saat ini masih menunggu hasil perhitungan suara. Ada juga yang suaranya cukup miris, misalkan cuma dapat 10 suara tapi udah jual ini, udah jual itu. Komentar Mas Eko gimana? Ya, ngelurusin dulu. Kalau sekarang 50 termasuk dikit dibandingin 2019. 2019 tuh kurang lebih ada 89 lebih banyak ya? Artis yang tapi akhirnya yang masuk hanya 13 orang gitu ya. Artinya ya udah, masyarakat juga udah pinter, sudah tahu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa teman-teman di pekerja seni, aktivis, pengacara dan sebagainya, kalau memang dia punya empati terhadap masyarakat, pasti masyarakat juga akan memilihnya. Itu satu. Terus kedua, sekarang 50 caleg. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, sampai ada yang jual dan sebagainya. Kembali lagi sih buat saya, teman-teman artis pun juga jangan mau gitu ya, jangan mau tiba-tiba diajak sama partai, oke-oke aja, tetapi tidak jelas sebagai apa. Apakah sebagai vote getter? Kalau vote getter kan hanya pengumpul suara aja kan. Kalau pengumpul suara ya udah, berarti ada bargaining dong. Bargainingnya apa? Modalin dong saya gitu kan. Tapi kalau dia mau jadi sebagai caleg yang memang pengen ke dunia parlemen, ya berarti harus berjibaku gitu. Jadi harus tahu gitu loh. Jadi mereka jangan sampai udah daftar ya kan, daftar pemilih tetap gitu ya, DPT gitu. Kalau daftar pemilih sementara dia bisa cabut. Kalau udah DPT kan artinya nggak bisa gitu, walaupun dia nggak mau namanya tetap ada sebagainya gitu. Nah dari situlah saya lihat, saya juga mengajak teman-teman partai gitu loh. Kalau misalnya sekiranya memang ini tidak punya kemampuan finansial, ya harusnya disupport. Kalau tidak disupport ya jangan dibiarkan begitu aja gitu loh. Akhirnya teman-teman kan merasa wah melakukan yang di luar kemampuan dia, akhirnya jual-jual mobil lah, sampai ya gitu, itu saya sangat disayangkan gitu. Tapi tadi kan juga cukup menarik Mas Eko bilang ini artis mau dijadiin apa? Apakah memang dia mau dijadiin wakil rakyat di parlemen, atau dia cuma sebagai pengumpul suara saja, sebagai vote getter saja? Kalau Mas Eko lihat sebenarnya artis ini besar banget ya memberikan perolehan suara ke partai. Iya, adalah kontribusinya, ada, pasti ada. Signifikan nggak sih Mas Eko? Kalau bicara signifikan atau tidak, buktinya pionir pertama kali Partai Amanat Nasional yang ngajak teman-teman artis ya untuk berjibaku di parlemen. Sekarang semua partai pasti ada artisnya. Mau partai mana coba, kasih unjuk saya? Ada. Artinya kalau bicara ada nggak sih kontribusinya teman-teman entertain di partai politik? Ya pasti ada dong. Ya kan? Pasti ada. Walaupun misal berapa persen dan sebagainya. Kasih unjuk saya deh, coba partai mana yang nggak punya artisnya, pasti ada 1-2. Alhamdulillah PAN lebih banyak, karena memang sudah brandingnya sudah terlihat gitu loh, bahwa PAN satu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para pekerja seni dan yang lainnya untuk jadi anggota dewan dan tidak membeda-bedakan, ya kan. Yang kedua adalah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota dewan bukan sebagai pengumpul suara saja, tapi menjadi anggota dewan yang sesungguhnya. Jadi fair buat saya gitu. Yang ketiga, kita juga nggak mau kalau dia misalnya tidak punya kemampuan ya, kemampuan macam-macam lah, elektabilitas, kapabilitas sebagainya, ya kita nggak paksakan juga untuk dia terjun dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Teman-teman sendiri akhirnya merasa dirugikan gitu loh. Yang tidak ada ada-adain. Tadi Mas Eko bicara soal kemampuan juga. Ketika masuk ke parlemen, ini kan ada asumsi opini orang di luar ya, bukan kata saya Mas Eko. Cuma memang kadang-kadang tuh ada orang yang bilang gini, kalau dia cakep, dia terkenal, pasti diraguin nih kemampuan intelektualitasnya. Itu mengalami itu nggak sih Mas Eko? Mungkin cerita dari Mas Eko mungkin nggak lah, karena sudah berapa kali. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain ketika masuk ke dalam parlemen,
Gimana Mas Eko? Cakep maksudnya gitu, nggak ada isi kepalanya. Ada nggak gitu. ngerasa kayak gitu, khususnya artis? Jadi gini. Cerita kayak gitu pernah nggak didapetin dari sesama? Oh kalau cerita ya mungkin ada-ada aja ya. Tetapi selama saya 3 periode dan ketemu dengan teman-teman yang cantik-cantik itu antara wajah dengan isi kepalanya sama-sama hebat, gitu loh. Contoh lah Desi Ratnasari, ya kan? Itu udah nggak bisa. S3 gimana? Kalau dia nggak ada isi kepalanya, S1 juga udah pusing pala dia, gitu ya kan? Ya terusnya kemari-mari ada Rahel Mariam, ada Rieke Diah Pitaloka, ya kan kelihatan gitu semuanya. Dan ya akhirnya sekarang ada Mulan Jamila, ada Krisdayanti, ya kan. Dan saya juga mengapresiasi juga teman-teman yang tadinya tidak jadi, yang periode pertama nyalonin sekarang jadi, misalnya kayak Ahmad Dhani, kayak Nafa Urbach gitu ya. Artinya apa sih? Kok dia dari yang udah nggak, kan orang kalau udah nggak kepilih hopeless dong. Ya. Kok dia masih mau lagi? Berarti artinya dia punya semangat tinggi. Ya tadi apa? Untuk mendengarkan masyarakat, untuk berbagi dengan masyarakat, dan akhirnya terpilih. Kelihatan kesungguh-sungguhannya teman-teman pekerja seni dengan ketidaksungguhan kelihatan. Jadi ini membantah ada stigma di luar sana bahwa artis hanya menjadi sebagai pajangan dan pengumpul suara ya Mas. Ini terbantahkan dengan statement Mas Eko. Benar. Jadi buat saya pekerja seni, satu, jangan dipilah-pilah. Dia punya hak yang sama gitu ya. Kedua, bisa diadu juga kemampuannya. Primus loh, lihat tuh. Wow, itu kalau lihat di sidang nggak beda jauh. Pak Fahri Hamzah ya samalah 11-12 lah gitu ya, gitu loh. Terus ya kemarin juga Mas Anang ya kan juga sempat sana juga memperjuangkan undang-undang musik dan sebagainya, ada gitu loh. Oh, si Desi Ratnasari bikin undang-undang loh tentang psikolog dan sebagainya. Backgroundnya memang sih. Bener, itu dia sendiri ide dan dasarnya, ide sudut pandang dari dia, data dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau boleh cerita nih Mas Eko, bolehlah spill dikit di dalam gitu ketika nyampe di parlemen, mungkin ini sesuatu yang baru ya untuk Mas Eko juga ketika waktu pertama kali sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian juga teman-teman artis yang lain. Siapa sih yang memberikan dorongan itu? Apakah ketika sudah masuk ke partai ya sudah belajarlah learning by doing, atau mungkin memang ada pendidikan-pendidikan lagi yang diberikan oleh partai secara khusus? Ya, kalau di partai kami di PAN itu ada namanya LKAD. Lembaga khusus ya itu pemula ya. Ada LKAD, LKAM dan sebagainya, latihan kerja untuk menjadi anggota dewan dan sebagainya, rasa cinta terhadap partai dan sebagainya, visi misi partai dan sebagainya ada di sana gitu. Jadi rasa memiliki terhadap partai begitu tinggi, dan sekolah, kita punya sekolah amanat namanya. Jadi kita punya sekolah amanat yang mengajarkan kalau di sana pertama mungkin dibukanya adalah tadi kalau komisi 1 begini, komisi 2, komisi 3. Lalu diajarkan public speaking. Lalu ketiga diajarkan bagaimana bertemu dengan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita nggak cemplungin gitu loh. Makanya itulah yang orang tertarik dengan PAN seperti itu. Makanya juga ada katakanlah meme gitu ya. PAN, Partai Artis Nasional. Risih nggak sih Mas Eko? Terserah gitu ya. Ada lagi PAN, Partai Anak Nongkrong. Oke. Gimana deh? Kalau menurut Mas Eko gimana deh menanggapi soal itu? Ya nggak apa-apa juga Partai Anak. Apa tadi Partai Artis Nasional? Partai Artis Nasional emang sesungguhnya emang ada artis di sana juga. Banyak artis ya di sana. Bukan banyak artis. Ada artis gitu ya. Karena juga di PAN itu kan macam-macam gitu ya. Ada aktivis, ada pengusaha, ada dosen gitu ya. Banyak lah variatif gitu lah. Hanya yang keluar adalah Partai Anak Nongkrong. Ya PAN nongkrong banget gitu loh ya. Acara apa aja anak muda kemarin bikin acara Korea ya kan. Bener, artis Korea kita datengin loh. Bener ya, ditonton sebanyak 330.000 penonton. Belum di viewernya dan itu. Artinya ya kita memberikan kesempatan untuk itu. Belum lagu kemarin yang Pan-Pan viral sekali ya kan. Nah itu juga kita ajak mereka untuk bergaul, nongkrong dan sebagainya. Partai Anak Nahdiyin nggak apa-apa juga gitu ya. Emang ada teman-teman di sana kumpul selain Muhammadiyah, NU dan sebagainya, Persis, LDII dan sebagainya ada gitu loh. Jadi udah mau disingkat apa juga nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi sekali lagi juga menekankan bahwa ketika masuk ke parlemen,
suara-suara yang dulunya punya background artis, pekerja seni, itu juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif. Seperti itu Mas Eko. Iya, jadi kita tuh kalau di PAN ya, kita ngomong di PAN ya, kalau di PAN tuh semua diakomodir gitu loh. Dan kedua juga diberikan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang memang backgroundnya politik. Contoh, Desi Ratnasari itu adalah dia ada di badan legislasi, Ya, malah ketuanya dia, ketua badan legislasi. Terus dia jadi ketua DPW PAN Jawa Barat. Satu-satunya loh ketua DPW seluruh Indonesia tuh memang Desi Ratnasari. Gitu. Itu Desi, ya kan? Siapa lagi? Misalnya Pasya, walaupun belum jadi anggota dewan, menjadi ketua BM PAN se-Indonesia. Barisan Muda Partai Amanat Nasional. Saya pribadi jadi ketua DPW PAN DKI Jakarta. Gitu. Jadi memang selama dia mampu, selama dia bisa dikasih kedudukan dan sebagainya, jabatan yang memang harus amanah gitu. Tapi kalau yang kita tangkap dari Mas Eko tadi, memang ketika dari partai Mas Eko sendiri ngelihat memang ada sosoknya, ini punya potensi terkenal, tapi dilihat juga diajak berbicara, diajak berdiskusi, apakah memang ada minat untuk menjadi wakil rakyat dan ada kemampuan itu atau tidak, begitu ya Mas Eko. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk untuk dapetin suara aja karena modal terkenal. Iya, jadi mereka tuh datang tuh nggak sekedar udah ya kamu udah jadi, udah duduk aja di sini ya, kita dengan teman-teman yang lain. Enggak, mereka menjadi bagian masukan, kritik dan sebagainya, saran, gagasan dan sebagainya, ya jadi satu. Udah nggak ada terlihat bahwa ini senioritas nah ini saya demennya lagi, senior yang depan itu merangkul kita semuanya. Makanya ya punya kesempatan 5 tahun lagi teman-teman kalau mau gabung boleh. Ngomong ke artis ya, ada artis nggak yang nonton kira-kira gitu ya? Mungkin ada, nanti langsung nih kontak Mas Eko. Mas Eko, ada beberapa isu juga yang akhir ini bergulir mengenai isu yang sangat santer, misalkan saja soal wacana hak angket. Bagaimana Mas Eko kemudian melihat itu? Saya tahu Mas Eko sudah mau jawab, tapi lagi-lagi saya mau ngeprank Mas Eko. Kita akan jawab usai jeda berikut pemirsa, sesaat lagi. Ini ada sebuah informasi yang cukup menjadi pemberitaan akhir-akhir ini soal hak angket yang bergulir, wacana hak angket lah kita menyebutnya, yang akan bergulir begitu. Sebagai orang yang masih duduk di DPR, kita pengen dengar suaranya nih Mas Eko. Tanggapan Mas Eko soal hak angket ini gimana? Iya, jadi gini, hak angket itu apa sih ya? Penyelidikan terhadap permasalahan undang-undang ya kan, permasalahan yang ada di undang-undang. Nah problemnya apa yang dipermasalahkan? Kan ini lagi berproses. Ya kan, lagi berproses, sedang penghitungan. Ini teman-teman kita nih di DPR termasuk Pilpres kemarin masih sedang berhitung. Nah ini kan produk undang-undang nih. Lah orang produknya aja sedang bertempur, sedang berjuang dan sebagainya, ini udah disengketakan. Jadi saya sebagai sekretaris praksi PAN, ya tentunya ide ini sih tentunya kita tolak gitu ya. Terlalu mengada-ngada karena channelnya masih banyak kalau punya problem masalah berkaitan dengan pemilu gitu ya kan. Kalau misalnya berkaitan dengan masalah hasil, ya ke MK ya kan. Administrasi ke Bawaslu, ada Posko Gakumdu gitu segala macam. Jadi ngapain sampai dibawa ke angket? Kalaupun misalnya pun ada mitranya nggak baik dan sebagainya, ya udah kita undang teman-teman KPU, Bawaslu dan sebagai DKPP dan sebagainya ke Komisi 2. Itu juga teman-teman DPR juga. Di Komisi 2 itu semuanya mengcover masing-masing partai yang ada. Jadi buat saya udahlah, hak angket ini partai-partai lain, apalagi Pak Mahfud juga kan sebagai wakil. Ya kan, wakil dari calon presiden juga, saya tidak ikut-ikutan. Ya itu orang pintar kalau buat saya, dia tahu permasalahan. Emang koridornya nggak usah dibawa jauh-jauh gitu loh, hak angket itu gitu. Oke. Berarti kalau dari Mas Eko sendiri, mewakili PAN juga ternyata nggak setuju ya masuk ke situ ya. Sebagai tentunya juga salah satu partai yang solid dengan pemerintah sampai saat ini ya. Solid. Nah Mas Eko, terakhir nih, karena kita memang temanya adalah seorang artis, seorang pekerja seni yang sukses melenggang ke Senayan, menjadi wakil rakyat, menyuarakan aspirasi masyarakat di sana.
apa pesan yang ingin Mas Eko sampaikan kepada teman-teman artis yang mungkin nanti di next periode mau menjadi wakil rakyat dan juga teman-teman artis yang saat ini mungkin kita lihat dari perolehan suaranya belum memuaskan? Oke, yang pertama sih berbagi nih, saya berbagi aja. Kalau buat teman-teman yang udah jadi anggota dewan, karena ini amanah, ya tentunya banyaklah mendengar, menerima aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kalau di parlemen tentunya satu yang paling penting, parlemen itu adalah bicara. Jadi bicaralah sesuai dengan tuntunan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Lebih baik jadi noise daripada knowing gitu. Itu kalau jadi anggota dewan. Kalau yang mau jadi anggota dewan, ntar deh 3 tahun atau 2 tahun mau menjelang pemilihan ketemu Eko aja lah. Bicaranya private ya? Tapi ngomong-ngomong kalau annoying itu yang gimana ya Mas maksudnya? Knowing tuh yang tiba-tiba nggak substansi lah gitu ya, ngomongin tentang apa, ngujabarin sampai ke mana-mana, nah terus pas ditelusurin, ini ngomong apa ya mereka ya? Ada yang kayak gitu? Iya pasti ada dong, bukan di entertain aja ya, tetapi juga teman-teman yang lainnya yang 570 orang itu ya pasti ada. Yang penting adalah bicara, kan bukan yang pentingnya, yang penting adalah substansinya. Dia bicara apa, menjembatani apa, aspirasi apa yang dibawa untuk masyarakat, itu sih kayak gitu. Termasuk juga satu lagi yang perlu banget diingat, ini artis mau dijadiin vote getter atau memang jadiin wakil rakyat tadi itu satu Ya, poinnya. Jangan sampai itu. nanti udah diajakin tapi disuruh nyemplung sendiri, Bener, begitu maksud Mas Eko? setuju. Jadi buat teman-teman jangan mau jadi vote getter, lebih baik menjadi anggota dewan yang sesungguhnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko Sama-sama, Patrio. Tidak apa-apa Bisa. saya menyebutnya nama Eko Patrio ya. Udah bener Eko Patrio, bener. Itu Walaupun bener. bukan nama aslinya Eko Hendro Purnomo. Terima kasih Sama-sama, Eko Mbak Hendro Tisa. Purnomo sudah bergabung bersama kami di One on One. Pemirsa, demikian kebersamaan kita. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Mas Eko.